Kenapa para samurai punya gaya rambut yang aneh begini sih? Kenapa? Why? Kenapa? Oke, kita kupas tuntas di video kali ini. Ketika kita lihat rambut samurai di masa lalu ya, kita bakal melihat semua samurai itu botak. Di bagian depan sini ya. Tapi itu bukan botak beneran. Jadi mereka botak itu karena keinginan mereka sendiri. Gaya rambut tersebut yang botak di depan, terus di tengahnya kayak dikuncir gini ya. Ya intinya gaya rambut samurai ini disebut chonmage. Gaya rambut ini cuma bisa kita ketemukan di zaman samurai zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang gimana? Masih ada yang modelan begini rambutnya? Kalau ada sih bakal jadi pusat perhatian orang-orang ya. Dan ya siapa yang mau kan ya? Kalau kita orang normal ya. Jatuhnya udah masuk ke budaya zaman dulu sih ini. Dan oke, di video kali ini kita bakalan ngomongin soal gimana budaya potongan chonmage itu dimulai dan kenapa para samurai memilih gaya rambut aneh ini. Chonmage ini seperti yang kita tahu adalah gaya rambut para samurai yang ada pada era Heian, yaitu tahun 794 sampai 1185. Jadi dulu, waktu itu kan kaum bangsawan memakai topi khusus seperti mahkota seperti ini. Itu sepaket dengan bajunya ya. Jadi kayak seragamnya gitulah zaman dulu. Jadi pakai topinya itu seperti ini. Nah, untuk memakai topi khusus itu mengharuskan gaya rambut seperti chonmage ini agar topi itu bisa terpasang sempurna. Lalu para samurai mengikutinya. Tapi alasannya itu bukan karena untuk memakai topi khusus itu, tapi lebih agar kepala itu tidak kepanasan saat memakai samurai helmet armor. Jadi saat zaman perang itu ya, jadi saat itu kan Jepang itu panas, ditambah saat perang itu juga harus pakai armor juga. Nah, untuk mengurangi panas tersebut, akhirnya para samurai ini menggunakan gaya rambut chonmage agar tidak kepanasan. Masuk akal sih ya, jadi kesan mirip bangsawannya dapet, terus nggak kepanasan juga. Dan juga kalau teman-teman tahu ternyata banyak banget macam-macam potongan rambut chonmage ini. Contohnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Banyak banget kan? Lanjut ke zaman Edo. Di zaman ini chonmage itu bisa dikatakan sebagai simbol seorang samurai. Jadi kalau kamu pingin spirit seperti seorang samurai, pasti gaya rambutnya harus chonmage. Karena juga pada zaman Edo, kasta samurai termasuk kasta yang paling tinggi di antara kasta lainnya, di antara yang lainnya. Terus di zaman Edo ini bisa disebut zaman kedamaian. Jadi udah nggak ada yang namanya civil war seperti zaman-zaman sebelumnya. Zaman udah damai bukan berarti chonmage itu hilang begitu saja. Chonmage ini malah makin eksis. Karena zaman udah mulai damai ya, saat itu walaupun bukan samurai, banyak orang-orang biasa yang tetap menggunakan gaya rambut chonmage. Itu karena chonmage simbol seorang samurai. Jadi perasaan mereka itu juga pingin seperti seorang samurai. Makanya saat itu masih banyak yang memakai gaya rambut chonmage ini. Kapan gaya rambut chonmage ini berakhir? Ini terjadi pada tahun 1871. Jadi masa-masa restorasi Meiji. Nah, kalau teman-teman lihat di film Rurouni Kenshin itu kan masih ada samurai tapi kadang gaya rambutnya itu udah nggak chonmage lagi. Nah, di situ masa-masa gaya rambut chonmage ini mulai menghilang. Jadi di zaman restorasi Meiji. Jadi hilangnya gaya rambut chonmage saat itu karena sistem hukum yang sudah mulai berbeda. Jadi saat itu semua orang Jepang diharuskan untuk berambut pendek dan harus memakai baju-baju model barat. Masih ada nggak sih yang pakai gaya rambut chonmage? Kalau teman-teman mau lihat gaya rambut chonmage ini di real life,
itu masih bisa banget. Yang masih pakai gaya rambut chonmage ini itu para pegulat sumo. Ya, bisa dilihat ya. Jadi kenapa alasannya pegulat sumo ini masih pakai chonmage? Lagi-lagi karena spirit. Jadi spirit seorang samurai yang bertarung sampai titik darah penghabisan, spiritnya itu yang membantu agar para pegulat sumo ini tetap punya semangat yang tinggi seperti seorang samurai. Jadi lagi-lagi spirit. Ya, jadi pada tahu kan kapan gaya rambut chonmage ini dimulai? Kenapa kok ada orang yang memilih gaya rambut chonmage? Dan kapan gaya rambut chonmage ini berakhir? Jadi teman-teman jadi makin tahu kan? Oke, gitu aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!